Desa Sukamaju, sebuah titik kecil yang terlupakan di peta Pulau Jawa, selalu diselimuti oleh kabut dingin yang berasal dari kaki Gunung Cikuray. Kabut ini, menurut cerita para tetua, adalah napas dari sesuatu yang tidak ingin diganggu. Rio yang berusia 25 tahun, adalah satu dari sedikit pemuda yang masih bertahan di desa itu, bukan karena cinta pada kampung halaman, melainkan karena tugas. Ia bekerja sebagai petugas keamanan di perkebunan teh yang letaknya terisolasi, sekitar 5 km dari pemukiman utama. Malam itu, Senin Kliwon, adalah malam yang paling dibenci Rio, malam di mana bulan sabit tipis, menggantung seperti parang tua di langit, memancarkan cahaya yang lebih mirip kesedihan daripada penerangan. Udara tidak hanya dingin, tetapi juga membawa serta aroma yang menjadi ciri khas teror. Wangi melati yang memabukkan, manis, tetapi memiliki undertone busuk seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Aroma ini, kata Mbah Wiryu, tetangga tertuanya, adalah parfum kematian. Perjalanan Rio pulang, mengharuskannya melewati jembatan tua, jembatan yang didirikan pada masa kolonial Belanda itu terbuat dari kayu ulin yang kini menghitam dan berlumut. Setiap langkah di atasnya adalah simfoni penderitaan. Kayu berderit, merintih, seolah setiap papan adalah jiwa yang terperangkap. Penduduk desa telah lama meninggalkannya, memilih jalan memutar yang memakan waktu 1 jam. Daripada berhadapan dengan legenda yang hidup di sana, Sundel Bolong, Rio sendiri adalah pemuda skeptis. Namun, setiap kali melintasi jembatan ini, ia merasa sepasang mata dingin mengawasinya dari dalam kegelapan yang tak terjangkau. Malam ini, rasa itu jauh lebih kuat. Senterladnya, yang biasanya perkasa, kini terasa seperti lilin kecil yang hampir padam. Di tengah jembatan, di mana sungai Ciberang mengalir lambat di bawahnya, Rio menghentikan langkah. Tiba-tiba, ia mendengar suara, bukan derit kayu, bukan pula suara jangkrik. Itu adalah tawa. Tawa seorang wanita, liris, melengking, seperti gesekan kuku panjang di papan tulis. Suara itu datang dari bawah, dari sela-sela kayu yang membusuk, lalu tiba-tiba berbisik tepat di telinganya. Kau sendirian, sayang sekali. Bulu kuduk Rio meremang hingga ke akar rambut. Ia membalikkan badan dengan cepat. Senter di tangannya bergoyang liar. Tidak ada, hanya kegelapan dan ranting-ranting pohon beringin tua yang menjulur seperti jemari raksasa. Krek, krek, langkah kaki itu berat, perlahan, dan pasti. Itu bukan langkah manusia. Suaranya seperti sepatu bot yang menyeret di atas kerikil basah. Namun tidak ada kerikil di jembatan itu. Rio menyorotkan senternya ke ujung jembatan di mana hutan belukar dimulai. Di sana, di batas antara cahaya senter dan kegelapan total, sosok itu muncul. Seorang wanita, rambutnya hitam, panjang, dan acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang sudah kusam. Warnanya lebih mirip abu-abu kekuningan, dan gaun itu terlihat basah, menempel erat di tubuhnya. Rio tertegun. Wajah wanita itu, yang perlahan terkuak dari balik helai rambut, sangat cantik, dengan kulit pucat dan bibir merah tipis. Cantik yang dingin, seperti patung marmer di tengah salju. Namun, kecantikan itu adalah pancing yang disiapkan oleh teror. Rio merasakan tarikan aneh untuk melangkah mendekat. Seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya ke sana. Ia memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan dari wajah itu. Dan saat itulah ia melihat kebenaran mengerikan di balik punggung gaun putih itu. Gaun itu robek. Sobekannya bukan karena usang, tetapi sengaja. Dan di balik sobekan itu, terdapat sebuah lubang. Tidak, itu adalah kekosongan. Sebuah lubang gelap menganga, berbentuk tidak teratur, seolah-olah sebagian tubuh wanita itu telah dicongkel dan ditarik keluar secara paksa. Rio bisa melihat ke dalamnya. Di tepi lubang itu, ada jaringan otot dan kulit yang kehitaman, seolah terbakar. Di dasar lubang itu, bukan tulang belakang, melainkan gumpalan organ dalam berwarna gelap yang menggeliat pelan. Diselimuti cacing-cacing putih pendek yang terus bergerak, sibuk memakan sesuatu yang tak kasat mata. Lubang itu mengeluarkan uap tipis, dan bau busuk yang diselimuti wangi melati kini terasa seperti hantaman palu di hidung Rio. Sundel Bolong, ia nyata. Ia berdiri di sana, dan matanya, mata yang tadinya kosong, kini menunjukkan percikan kelaparan yang buas, kuno, dan abadi. Kau tercium, begitu segar, bisiknya. Suaranya kini tidak lagi liris,
melainkan serak, berdecit, seperti suara pasir yang digerus kaca. Rio menjatuhkan senternya. Cahaya terarah ke langit, meninggalkan wajah dan tubuhnya dalam bayangan. Instingnya berteriak untuk lari. Tapi ketakutan telah menjadi belenggu yang dingin dan tak terlihat. Mengikat kakinya ke papan jembatan. Sundel bolong itu tidak berjalan. Ia melayang. Gerakannya lambat, anggun, tetapi setiap inci ia mendekat. Teror psikologis yang dirasakan Rio berlipat ganda. Rio merasakan getaran di dadanya, bukan dari jantungnya, melainkan dari aura dingin, mematikan, yang dipancarkan oleh hantu itu. Aku bosan dengan keheningan, sundel bolong itu melanjutkan. Suaranya kini memohon sekaligus mengancam. Sudah terlalu lama kosong, dan kau memiliki kehangatan yang aku butuhkan. Ketika jarak mereka hanya tinggal 2 meter, Rio melihat lebih detail ke dalam lubang itu. Lubang itu bergerak, bukan hanya cacing, tetapi lubang itu sendiri tampak berkontraksi, seolah memiliki otot internal. Itu bukan sekadar luka terbuka, melainkan mulut kedua yang hidup, sebuah portal pemangsa. Rio akhirnya menemukan suaranya, sebuah arangan parau, bukan teriakan. Ia mundur 1 langkah, lalu terpeleset. Ia jatuh terduduk di atas kayu yang basah dan licin. Sundel bolong itu tertawa lagi. Kali ini tawa yang sangat menyeramkan, penuh kemenangan. Ia menghentikan gerakannya. Wajahnya yang cantik itu kini menyeringai, memperlihatkan gigi yang agak terlalu panjang, dan ujungnya tidak runcing, tetapi tumpul, seolah berfungsi untuk menggiling. Kemudian, adegan yang membuat Rio kehilangan akal sehatnya terjadi. Tangan pucat sundel bolong itu perlahan mencapai punggungnya. Lalu jari-jarinya yang panjang dan kurus itu dimasukkan ke dalam lubang yang menganga. Rio melihat jari-jari itu tenggelam di antara gumpalan organ gelap, dan hantu itu tampak menggenggam sesuatu. Dengan tarikan yang kuat, ia menariknya keluar. Itu adalah lidah pemangsa. Benda itu bukan lidah biasa. Itu adalah pita daging hitam pekat, tebal, dan berlendir, yang ujungnya bercabang 3, seperti kail ikan. Itu memanjang, bukan dari mulutnya, tetapi langsung dari kedalaman lubang di punggungnya. Lidah itu bergerak-gerak di udara dingin, memancarkan bau busuk yang tak tertahankan, dan permukaannya terlihat ditutupi bulu-bulu halus berwarna hitam dan cairan kental yang mengkilap. Lidah hitam itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sebelum Rio sempat berteriak, benda itu sudah melilit tubuhnya, dari pinggang hingga ke bahu. Sensasinya mengerikan. Rio tidak merasakan dingin, melainkan panas yang menyengat, seolah dililit oleh kawat panas yang berkarat. Lendir hitam itu terasa seperti asam, membakar kulitnya. Rio meronta liar, berusaha melepaskan diri dari lilitan yang semakin erat dan menyakitkan. Kau akan mengisi kekosongan ini, bisik sundel bolong. Kau akan menjadi kehangatan yang aku rindukan selama ratusan tahun. Ia menarik Rio dengan kekuatan supernatural. Rio diseret di atas papan jembatan yang kotor, merasakan kulitnya tergores dan darah mulai merembes. Ia melihat ke arah lidah hitam itu dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di celah-celah cabangnya, ada semacam penghisap kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti yang ada pada tentakel gurita. Namun ini terlihat tajam dan siap menyobek. Rio ditarik semakin dekat ke lubang pemangsa di punggung hantu itu. Saat kepalanya tinggal sejengkal dari lubang itu, ia bisa melihatnya dengan jelas. Lubang itu kini berputar cepat, seperti pusaran air gelap. Di dalamnya, di balik gumpalan organ, ada barisan gigi-gigi tumpul yang terbuat dari zat seperti tulang rawan, bergerak memutar seperti gilingan pabrik. Ini adalah lambung yang bergerak, sebuah perut yang haus. Rio berteriak, sebuah teriakan yang akhirnya dilepaskan. Namun suara itu terdengar terdistorsi, seperti sudah setengah tertelan. Wush! Lidah hitam itu menariknya sekali lagi. Kepala Rio menghantam tepi lubang dengan keras. Ia merasakan sakit luar biasa, dan detik berikutnya, ia tidak merasakan apa-apa. Punggung sundel bolong itu terbuka lebar, seperti bunga bangkai yang mekar. Lidah hitam itu mendorong seluruh tubuh Rio ke dalam kegelapan yang berputar. Suara yang terjadi bukan suara gigitan, melainkan suara basah, kental, dan menjijikan. Seperti daging mentah yang dihancurkan oleh mesin berat. Kemudian, suara itu berhenti. Hanya tersisa bunyi slurp yang panjang, seolah cairan kental dihisap habis. Sundel bolong itu berdiri diam di tengah jembatan. Wajahnya yang cantik kini tidak lagi bengis, melainkan terlihat tenang, damai, dan puas.
Ia perlahan menarik lidah hitamnya kembali ke dalam lubang. Lubang itu perlahan mengerut, mengecil, dan menutup sedikit. Jika sebelumnya lubang itu sedalam jurang, kini terlihat ada ganjalan di dalamnya. Sebuah tonjolan yang samar, terisi oleh sesuatu yang baru. Lubang itu tidak lagi mengeluarkan uap busuk, melainkan uap hangat, seperti makanan yang baru dimasak. Sundel bolong itu menghela napas panjang. Napas yang kali ini terdengar seperti desahan lega. Ia melirik ke bawah. Di tempat Rio terjatuh, hanya ada noda hitam pekat, basah, dan lengket di atas papan jembatan. Dan sebuah serpihan kecil dari baju seragam Rio. Ia melayang ke pinggir jembatan, mengibas-ngibaskan tangannya, seolah membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Aroma melati di udara kini sangat kuat, memabukkan, dan berkuasa, menenggelamkan bau busuk yang tersisa. Itu adalah aroma kemenangan, kekenyangan, dan teror yang baru saja dipuaskan. Hantu itu kembali melayang, menghilang ke dalam kegelapan hutan beringin. Gerakannya kini lebih cepat, lebih energik. Ia telah mendapatkan kehangatan yang ia cari, mengisi kekosongan yang selalu menuntut tumbal. Krak! Di hutan, ia berhenti sejenak. Ia melihat kembali ke jembatan tua yang kini sunyi, hanya diterangi oleh bulan sabit yang menyeringai. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya kini kembali lirih dan memilukan, seperti tangisan bayi yang hilang. "Aku akan menunggumu." Anak-anak desa lainnya. Keesokan harinya, tim pencari menemukan senter Ladrio, tergeletak hancur dengan kacanya pecah, dan noda hitam pekat di papan jembatan. Mereka tidak menemukan darah, tidak ada rambut, tidak ada jejak perlawanan, hanya kekosongan di lokasi itu, dan bau melati yang bahkan di pagi hari masih samar tercium. Mbah Wirio, ketika melihat noda hitam itu, hanya menggeleng. Itu bukan darah, itu ampas, sisanya sudah menjadi bagian dari dia. Lubang itu tidak memakan tulang atau kulit, itu menelan kehidupan, kehangatan, dan jiwa. Warga desa tahu, Rio telah menjadi bagian dari kekosongan abadi Sundel Bolong. Jembatan tua itu kembali ditinggalkan, diselimuti kabut dan aroma melati yang selalu menjadi janji teror berikutnya. Mereka tahu, di setiap malam dengan bulan sabit tipis, Sundel Bolong akan kembali, merasa sedikit lebih kenyang, tetapi akan selalu, selamanya, lapar lagi. Sebab, kekosongan di punggungnya adalah nafsu yang tak pernah mati, dan mangsa berikutnya hanyalah masalah waktu.